Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk menyimpan data ke dalam database dengan menggunakan script PHP. Pertama kita membuat dulu untuk form inputnya. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa menginput kalau biasanya kita menginput kemudian langsung menampilkan. Kalau sekarang kita bisa menginput kemudian menyimpan ke dalam database dan bisa melihat data yang tersimpan. Oke, data berhasil disimpan. Sini ada pilihan input data lagi atau lihat data. Penyimpanan ini berhasil dan masuk ke dalam database. Database yang kita gunakan adalah database PHP MyAdmin. Nah, kemudian kita mau melihat data yang sudah tersimpan. Ini adalah list data yang sudah tersimpan di dalam database yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Disimak baik-baik ya. Seperti biasa, kita masuk ke dalam aplikasinya dulu, yaitu saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Oke, halaman kerjanya seperti ini. Oke, yang pertama kita akan membuat tampilan form inputnya. Form input pada toko bunga uji. Nah, ini adalah data untuk penjualan bunganya. Seperti biasa, kita klik new dulu. Kita pilihnya adalah tipenya PHP. Klik create. Untuk yang sudah menyimak video-video dari awal, pasti sudah tahu ya, untuk penulisannya selalu di antara body ini ya. Ya, ini adalah tampilan untuk form inputnya. Tadi kita membuat scriptnya di dalam body ya, di sini script untuk tampilannya. Oke, silakan di capture dulu agar tidak tertinggal untuk mempraktekkan langsung di laptop masing-masing. Oke, sudah ya. Oke, yang pertama yang harus kita buat adalah form actionnya. Ya, untuk form actionnya ini untuk mengirimkan data-data yang ada di form input di sini ke dalam form eksekusi berikutnya. Di mana form eksekusi berikutnya di sini nama filenya adalah bunga_simpan.php. Kemudian menggunakan metodenya adalah post karena untuk mengirimkan data. Nah, kemudian di sini table width-nya ini adalah untuk batasan dari tabelnya. Kebetulan saya menggunakan table, namun bordernya diberi nilai 0 agar hasilnya seperti ini tidak terlihat. Jika diberi nilai 1, maka tampilannya ada tabelnya. Oke, kemudian kita buat untuk judulnya dulu. Judulnya adalah ini tadi, toko bunga uji. Kemudian di bawahnya ada judul data penjualan bunga. Nah, ini standar ya untuk pembuatan paragraf dan juga besar dari ukuran huruf yang ditampilkan. Untuk penjelasannya bisa lihat di video-video sebelumnya.
Nah, kemudian di sini kita sesuaikan tampilan adalah nomor transaksi dengan bentuknya text box, kemudian kode bunga dengan bentuknya adalah combo, jadi bisa dipilih seperti ini. Kemudian ada jumlah beli, text box di input. Kemudian ada jenis bayar. Jenis bayar di sini bentuknya adalah radio button. Dia bisa dipilih, hanya bisa dipilih salah satu saja. Kemudian ada button penyimpanan dan juga batal. Oke, di sini ada nomor transaksi. Kemudian tadi bentuknya text box. Untuk name-nya adalah notran. Kemudian ada kode bunga, bentuknya adalah combo box. Untuk name-nya kode, kemudian pilihannya tadi pada saat diklik ada 3 data, yaitu ANG01, MWR02, dan KMB03. Nah, ini adalah value yang nanti datanya akan dikirim pada saat diklik simpan di form penyimpanannya. Di sini ada bunga simpan.php. Kemudian ini adalah yang ditampilkan di form inputnya. Ini yang ditampilkan ini. Nah, kemudian ada jumlah beli, bentuknya adalah teks, bentuknya adalah inputan teks tadi ya. Kemudian ada jenis bayar, bentuknya adalah radio button. Untuk pilihannya ada cash dan debit, dan name-nya adalah JNS. Kemudian yang terakhir tadi ada button simpan, name-nya simpan, tipenya submit, value-nya simpan. Kemudian ada button batal, name dan value-nya batal, tipenya adalah reset atau membersihkan layar. Oke, ini adalah tampilan dari form inputnya. Kalau sudah kita simpan dengan nama bunga _input.php. Nah, penyimpanannya ini seperti biasa ada di dalam exam. Ya, di dalam exam di C, kemudian exam, htdoc, kemudian folder yang kita punya. Nah, ini adalah form inputnya. Oke, kalau sudah bisa kita tampilkan di browser yang kita gunakan. Oke, ini belum bisa difungsikan karena belum ada form penyimpanannya. Nah, langkah yang kedua yaitu kita buat untuk penyimpanannya. Jadi, kita file new lagi untuk membuat listing penyimpanannya. Nah, listing penyimpanannya tampilannya seperti ini. Ini saya buat jarang-jarang dan strukturnya juga rapi agar memudahkan untuk memahami dari script programnya, juga terlihat yang mana ya fungsi masing-masing dari script program. Oke, silakan sudah di capture. Nah, saya akan menjelaskan untuk script penyimpanannya. Nah, file bunga _simpan.php ini adalah proses penyimpanan untuk masuk ke dalam database yang sudah kita buat. Untuk database-nya silakan lihat di video sebelumnya, yaitu di link videonya bisa disimak. Atau bisa juga dilihat pada komen di bawah ini ya. Oke, yang pertama yang pertama ada kode buka tutup PHP-nya. Ya, ini pasti kita membuatnya di dalam kode PHP ini ya. Ini adalah script yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database-nya, akan dibawa ke database-nya. Nah, yang pertama di sini kita buat dulu untuk koneksinya. Koneksi dari script program kita ke dalam database yang kita sudah buat. Nah, yang pertama di sini adalah kita buat string koneksi atau tanda dolar. Dolar koneksi, nah sama dengan MySQL_connect. Nah, MySQL_connect ini adalah database kita menggunakan database MySQL. Nah, script untuk
masuk ke dalam database-nya. Sebelum masuk ke database, kita masuk dulu ke dalam browser yang kita gunakan sebagai penyimpanannya dulu. Gitu, kita masuk ke localhost-nya dulu, ya, ke aplikasi database-nya. Maka perintahnya adalah mysql_connect. Nah, string koneksi ini adalah variabel yang kita buat sendiri. Mau dibuat string connect boleh, ataupun yang lainnya. Nah, ini hanya variabel. Variabel itu bisa berubah-ubah. Yang tidak boleh dirubah adalah script ini. Nah, ini adalah perintah untuk masuk ke dalam localhost-nya. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi database-nya dulu. Maka masuk aplikasi database-nya apa? Nah, kita masukkan namanya adalah localhost. Nah, kemudian name dari si localhost ini adalah root, passwordnya tidak ada. Nah, strukturnya tetap seperti ini. Kita masuk ke dalam aplikasi database-nya, kemudian usernya, kemudian password. Nah, biasanya pasti ada nama aplikasinya nih untuk database-nya, kemudian ada usernya. Nah, kalau password itu opsional, ada yang digunakan passwordnya, ada juga yang tidak. Kalau tidak digunakan, strukturnya tetap tidak dihapus, namun dikosongkan saja, seperti itu. Nah, kalau ini adalah perintah untuk masuk ke dalam aplikasi database-nya. Kemudian kita akan masuk ke dalam database-nya. Langkah kedua ya. Langkah kedua kita masuk ke dalam database-nya. Perintah masuk ke dalam database yaitu mysql_select_db. Nah, kemudian database-nya apa? Nama database yang sudah kita buat adalah db_bunga. Nah, jadi kita input untuk namanya db_bunga. Ini adalah nama dari database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin tadi. Kemudian langkah berikutnya, kita buat pendeklarasian dari data yang kita punya di form input tadi. Di sini kita punya nomor transaksi, kita lihat name-nya ya, name yang ada di sini semua ya. Berarti kalau di sini ada nomor transaksi, kode bunga, jumlah beli, jenis bayar, berarti kita memiliki 4 variabel. 4 variabel untuk membawa data ini ke dalam listing penyimpanan. Nah, di sini ada yang pertama nomor transaksi, 1 notran name-nya, yang kedua kode bunga, kode name-nya, yang ketiga jumlah beli, jumlah kodenya, yang terakhir atau yang keempat jenis bayar, name-nya adalah JNS. Ya, berarti sudah memiliki 4 variabel yang akan kita buat berdasarkan name dari form inputan tadi. Ya, untuk yang lainnya seperti kode bunga, di sini ada kode-kodenya, kita abaikan dulu. Kita hanya mengambil name dari masing-masing field yang ada di form input kita di sini. Untuk isinya itu diabaikan dulu. Nah, oke, sekarang kita kembali ke penyimpanan, listing penyimpanan. Tadi ada kode, nomor transaksi, jumlah, dan JNS atau jenis. Nah, ini adalah yang kita ambil dari form input. Jadi, penulisannya harus disesuaikan dengan form input di sini. Jika di sini tulisannya kapital, berarti harus kapital. Jika pakai underscore, harus pakai underscore. Jadi, harus sama persis dengan yang ada di sini. Karena kalau berbeda satu karakter ataupun spasi ataupun yang lainnya, dia tidak akan memanggil ya. Jadi harus disesuaikan, benar-benar disesuaikan dengan form input. Nah, kemudian di sini kita buat variabel. Variabel itu bebas, boleh disingkat, boleh dipanjangin, itu bebas. Nah, dengan diawali oleh simbol string atau simbol $. Nah, di sini ada variabel untuk kode, nomor transaksi, jumlah beli, dan jenis. Nah, untuk eksekusinya, untuk perintahnya adalah string underscore post. Ya, $ ini kita baca string underscore post untuk si name kode yang ada di inputan. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Kan tadi sudah ada 4. Nah, kemudian
kita buat pemilihannya. Tadi kalau sini udah buat, kemudian yang pertama kode tidak ada yang harus dieksekusi karena bentuknya teks biasa, berarti sudah selesai. Nah, untuk yang kedua kode bunga, di name kode di sini dia membawa value, ada 3 value. Nah, 3 value ini harus dideklarasikan dulu logika soalnya. Nah, tadi kan sudah nih buat database ya. Pembuatan database. Nah, di sini minta database dengan DB bunga, kemudian buat tabelnya, tabel transaksi. Di sini sudah ditentukan fieldnya apa saja. Setelah berhasil membuat database-nya, tampilan database-nya adalah seperti ini. Ini tampilan database-nya. Oke, ini adalah tampilan database-nya seperti ini, sesuai dengan perintah soalnya. Setelah itu kita buat formnya sama persis seperti yang tadi ditampilkan di browser. Nah, dari soal di sini ada ketentuannya atau logika soalnya. Ketentuannya yang pertama, jika kita memilih kode bunganya ANG01, maka nanti yang tampil adalah nama bunganya anggrek. Kemudian harganya 50.000. Kemudian jika kita pilihnya MWR02, maka nama bunganya mawar, harganya 125.000. Yang terakhir, jika pilihnya KMB03, maka bunganya yang keluar nama bunganya adalah Kamboja dengan harga 75.000. Nah, ini adalah logika soalnya yang harus kita jabarkan dalam bentuk pilihan. Nah, pilihan di sini kita menggunakan fungsi if else. Makanya pada listing programnya di sini kita ada if else sampai sini. Nah, ini adalah untuk pendeklarasian dari kode bunga sesuai dengan soal ini. Ya, coba kita lihat di sini kode bunganya ANG01, nama bunganya anggrek, harganya 50.000. Nih, kode bunganya ANG01, nama bunganya anggrek, harganya 50.000. Ini adalah kondisi if yang pertama. Jika pilihnya ANG01, maka keluar nama bunganya adalah anggrek, harganya 50.000. Nah, kemudian data yang kedua, else if. Selain itu, selain data yang pertama, data yang kedua dengan kodenya ini namanya mawar, harganya 125.000. Nah, selain itu, kenapa ini nggak ada if-nya lagi? Karena ini adalah data terakhir. Kalau data terakhir hanya dituliskan else-nya saja. Ya, jadi selain itu, nah di sini juga kodenya sudah tidak ditulis. Maksudnya adalah selain yang pertama dan yang kedua, kalau dia pilih yang terakhir, berarti yang keluar adalah nama bunganya Kamboja, harganya 75.000 gitu. Jadi hanya semua data ditulis kecuali data terakhir. Kalau datanya 5 berarti if dan else if-nya itu ada 4, else-nya 1 gitu. Jadi if, else if, nah itu 4, else-nya 1. Pokoknya data terakhir yang tidak diberikan if lagi gitu, pilihan lagi. Jadi langsung ke isinya seperti itu. Itu adalah penjelasan dari kondisi if untuk menentukan nama bunga, nama bunga dan harga berdasarkan kode bunga. Nah, kemudian yang kedua ada logika untuk diskon. Apabila pilih jenis bayaran debit, maka mendapatkan diskon dengan perhitungan 5% dikali harga dikali jumlah. Jadi dapat diskonnya 5%. Di mana diskon tersebut bisa dihitung dengan rumus seperti ini, 5% dikali harga dikali jumlah beli. Nah, selain itu tidak dapat diskon. Nah, untuk pilihan di sini kan ada cash, ada debit. Nah, kalau pembayarannya melalui debit, berarti nanti dapat potongan 5%. Nah, tapi kalau pembayarannya cash, tidak dapat potongan. Nah, untuk logika programnya, yaitu
seperti ini. Jika jenis tadi kan kita punya name-nya di sini JNS ya. Nah, ini kan pilihannya cash debit. Sini if-nya jika jenis yang dipilih adalah cash, maka diskonnya 0. Kenapa 0? Karena tadi di soalnya adalah yang dapat 5% hanya untuk yang debit. Selain itu tidak dapat diskon. Nah, karena ada dua pilihan cash dan debit, maka yang dapat diskon itu hanya yang debit, yang cash tidak dapat, atau kita beri nilai 0 karena tidak mendapatkan diskon. Maka di sini pilihnya jenisnya cash, dia diskonnya sama dengan 0. Nah, selain itu berarti selain cash yang dipilih, kalau dia pilihan yang lain, maka diskonnya 0,05 dikali total harga. Kenapa di sini 0,05? Nah, dalam skrip PHP di sini dia tidak bisa menghitung dalam bentuk persen. Jadi kita keluarkan dulu. Tadi kan 5%. Nah, 5 dibagi 100, maka hasilnya 0,05. Maka kita tuliskan 5% itu dengan digantikan dengan angka 0,05 dikali tohar. Kenapa tohar? Tohar tadi kan total harga, sedangkan di sini rumusnya adalah total harga dikali jumlah beli. Nah, di sini sudah dideklarasikan juga untuk jumlah beli dan harga itu digabungkan, namanya adalah total harga. Nah, total harga itu didapat dari jumlah beli dikali dengan harga. Maka di sini sudah diterjemahkan jumlah beli dan harga itu menjadi total harga. Jadi langsung dipanggilnya adalah total harga. Nah, kemudian tadi kan kalau yang sebelumnya ada 3 pilihan, maka 2 menjadi di input full, kemudian sisanya 1. Nah, kalau di sini hanya ada 2, maka yang else-nya hanya 1 aja ya. Oke, kemudian sudah mendapatkan diskon, sudah mendapatkan pilihan juga. Nah, yang terakhir adalah membuat rumus untuk total bayar, yaitu didapat dari harga dikali jumlah beli, kemudian dikurangi dengan diskon. Logikanya kalau kita akan membayar, terus punya diskon, berarti diskonnya itu dikurangi sama total harga yang tersedia. Maka di sini kita buat variabel lagi, total bayar sama dengan string tohar, ngambil dari sini. Karena kita udah punya total harga yang didapat dari jumlah beli dikalikan dengan harga. Kemudian yang terakhir diskon. Diskonnya ini juga kita sudah punya nih dari fungsi if yang sudah kita buat, sesuai nanti pilihannya dengan formnya. Nah, kemudian di sini kita sudah dapat total bayar. Nah, ini hanya perhitungannya dulu. Perhitungannya di sini pada saat sudah kita input, kemudian kita klik simpan. Nah, secara tidak langsung dia menghitung dulu, setelah itu baru mau masukkan ke dalam database. Makanya di sini kita buat perhitungannya dulu. Setelah berhasil kita buat perhitungannya, baru kita kerjakan untuk memasukkan ke dalam database-nya. Kalau posisinya ditukar, database-nya dulu baru perhitungannya, maka hasilnya adalah dia masuk dulu ke database, perhitungan ini tidak tereksekusi gitu. Jadi kita buat perhitungannya dulu, setelah selesai baru kita buat fungsi untuk masuk ke dalam database. Nah, listing untuk masuk ke database-nya hanya ini saja. Nah, hanya sebaris. Kita buat variabel, nama variabelnya adalah query. String query. Nah, listing untuk menyimpan masuk ke dalam database-nya ini adalah mysql_query. Nah, kemudian insert into transaksi. Kita akan memasukkan data ke dalam table. Tabelnya namanya adalah table transaksi. Nah, ini adalah nama tabelnya, table transaksi.
makanya di sini juga transaksi. Dan nama penulisannya harus disesuaikan dengan nama yang ada di dalam tabel kita buat di sini di PHP MyAdmin-nya. Kalau tulisannya besar berarti harus besar, kalau tulisannya kecil-kecil harus kecil, pakai spasi, underscore, dan yang lainnya harus disesuaikan. Sama persis. Karena kalau tidak sesuai, nanti dia tidak akan masuk ke dalam database-nya, karena dia bingung. Untuk tabel yang dia ingin masukkan itu tidak terdapat dalam database-nya, gitu. Kan tadi kita udah buka database di sini. Setelah masuk ke database, tabelnya di sini, gitu. Nah, kemudian perintah lagi, sudah bisa masuk ke dalam tabelnya. Setelah masuk ke dalam tabel, field-nya disesuaikan. Values untuk masuk ke dalam data-datanya atau field-nya itu kita buat lagi di sini. Nah, variabel ini strukturnya kita sesuaikan dengan struktur yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, struktur ini kan kita sudah. Nah, struktur ini diurutkan dengan tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Tabel yang ada itu dari mulai nomor transaksi, kode bunga, nama bunga, harga, jumlah beli, diskon, dan total bayar. Totalnya semua ada 7. Yang pertama nomor transaksi, kode, ada nama, ada harga, ada jumlah beli, diskon, dan total bayar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai. Nah, jadi jika pemanggilannya pun diacak-acak, nanti masuk ke dalam tabelnya ini tidak sesuai. Nah, jadi harus diurutkan sesuai dengan field table yang kita sudah buat. Nah, kemudian ini adalah variabelnya. Variabel yang diambil dari listing sebelumnya, script sebelumnya sudah kita buat. Contoh seperti string notran, nomor transaksi kita ambil dari sini. Nah, ini kita ambil dari inputan sebelumnya, gitu. Jadi sudah saling berhubungan di sini. Jadi kalau dari depannya udah salah, awalnya salah, nah ke belakang salah. Maka dari itu kita harus cek satu persatu. Ya. Kita buatnya jangan langsung semuanya, tapi kita buat satu persatu. Jika sudah benar, kita next listing berikutnya, lanjut lagi sampai dengan selesai seperti itu. Oke, kemudian untuk fungsi di sini sebenarnya tidak berpengaruh pada penyimpanan, hanya kita berikan info saja agar kita tahu, tidak mereka-reka, tidak menerka-nerka. Oh, ini kayaknya masuk deh. Oh, ini kayaknya enggak deh, gitu. Nah, sebenarnya ini tidak berpengaruh kepada database, hanya informasi saja. Nah, di sini informasi yang diberikan adalah kita buat fungsi if lagi, dipanggil variabelnya adalah si string query yang ini. Jika data query-nya berhasil masuk ke dalam tabel yang sudah dibuat, maka keterangannya adalah data berhasil disimpan. Jika ternyata tidak berhasil atau tidak tersimpan ke dalam tabelnya, maka akan menampilkan informasi data gagal disimpan. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah listing untuk penyimpanan ke dalam database. Nah, setelah itu ada tambahan untuk membuat link. Nah, mungkin jika menyimak uploadan video dari awal kita belajar web programming dari dasar sampai dengan sekarang, mungkin sudah tahu ya untuk pembuatan link. Nah, ini adalah salah satu pembuatan linknya dengan menggunakan Ahref. Karena kita mau input data lagi, maka logikanya input ke awal, form awal. Form awal ini adalah bunga underscore input, maka name-nya adalah bunga underscore input.php. Kemudian masih di posisi penyimpanan juga, kalau kita mau lihat datanya yang tadi kita sudah berhasil disimpan. Kalau memang berhasil, saya mau lihat datanya. Nah, maka kita ke listing tampil datanya. Nah, di sini sudah dibuat namanya bunga underscore tampil. Maka logikanya kita masukkan ke dalam form penyimpanan bunga tampil.
selesai untuk script penyimpanannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk script menampilkannya ya. Nah, di sini adalah hasil dari penyimpanan yang sudah berhasil. Karena tadi penyimpanannya sudah berhasil masuk ke dalam database-nya atau ke dalam tabelnya, maka memberikan informasi seperti ini, data berhasil disimpan, sama seperti yang ada di scriptnya. Di sini ya, data berhasil disimpan. Nah, kemudian di sini ada link untuk input data lagi dan lihat data. Karena posisi di sini kita kan sudah tidak bisa melihat apa-apa. Nah, apa yang mau dilihat? Jika kita mau menginput data lagi, maka kita klik input data lagi untuk menginput data dari awal. Tapi jika kita mau melihat data yang tadi sudah kita simpan, apakah benar sudah masuk atau belum, kita klik lihat data. Nah, ini ditampilkan adalah form tampilnya ya. Ini adalah data transaksi untuk toko bunga uji yang tadi form inputnya. Nah, kemudian di sini terdiri dari 7 transaksi yang sudah masuk. Ya, terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah, ini adalah transaksi terakhir yang tadi kita sudah input. Ternyata memang benar masuk untuk kode 007. Nah, kalau mau coba input data lagi, kita input lagi, misalnya next untuk 008. Pilihnya mawar, jumlah belinya 3, pembeliannya dengan cash, kemudian disimpan. Datanya berhasil disimpan. Saya mau lihat data terakhir, data 008. Nah, ini mawar, jumlahnya 3, bayaran cash, makanya diskonnya 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat listing atau script PHP untuk form data transaksi dari toko bunga uji ini. Nah, langsung aja ya, kita ke script PHP-nya. Seperti biasa, kita buka file baru. Nah, silakan di-capture dulu agar tidak tertinggal dan bisa langsung mempraktekkan di laptop masing-masing. Oke, sekarang untuk penjelasannya, yang pertama sama seperti form simpan tadi, kita mengerjakan di dalam simbol PHP, script PHP, simbol PHP seperti ini. Ya, ada buka PHP dan tutup PHP. Nah, kemudian yang pertama kita buat koneksinya dulu, karena kita mau masuk ke dalam database-nya. Yang pertama bikin koneksi sama seperti sebelumnya, mysql_connect, kemudian masuk ke localhost, masuk ke rootnya. Setelah masuk ke dalam localhost-nya, yang kedua kita mau masuk ke dalam database-nya. Nah, perintah untuk masuk ke database-nya adalah mysql select db. Nah, db-nya ini, nama db-nya adalah db_bunga, nama database. Sudah berhasil masuk ke dalam database-nya. Yang kedua kita mau mengambil data dari tabel yang sudah kita buat di dalam database bunga. Nah, perintahnya adalah kita buat variabel dulu, query, kemudian perintahnya mysql_query. Kita mau ngambil query-nya. Di sini perintahnya adalah select bintang from transaksi. Perintahnya adalah select bintang from. Nah, transaksinya ini adalah nama tabelnya. Disesuaikan lagi nama tabelnya dengan tabel yang ada di database kita. Nama tabelnya transaksi. Nah, makanya di sini adalah tabel transaksi. Nah, kita sudah masuk ke dalam tabel transaksinya, kita udah ambil datanya. Nah, sekarang datanya mau ditampilkan. Nah, datanya ini mau ditampilkannya di mana? Kita buat dulu form untuk tampilnya. Nah, untuk tampilnya pertama di sini kita buat variabel jumlah untuk masuk ke dalam baris yang ada di dalam tabelnya, field yang ada di dalam tabelnya. Nah, perintahnya adalah mysql_num_row. Kemudian kita panggil query-nya. Nah, di sini dalam kurung query. Nah, query ini variabel yang kita buat di sini. Nah, maksudnya di sini kita akan membuat jumlah data yang ditampilkannya.
sesuai dengan table yang kita ambil pada database DB Bunga, pada table transaksi ini. Nah, kemudian kita tinggalkan dulu perintah ini, kita buat dulu untuk struktur formnya, form tampilnya. Yang pertama kita bikin judul dulu, data transaksi toko bunga uji, kemudian kita bikin BR pindah baris, ya, ini heading 2, yaitu untuk fontnya. Kemudian HR itu untuk bikin header tabel, ya, sebelumnya juga video sebelumnya sudah pernah dijelaskan cara membuat table dalam bentuk header table dan juga record atau isi dari tabelnya. Nah, di sini kita ulang lagi. Nah, di sini untuk jumlah transaksi berarti nanti kita bisa menampilkan secara otomatis berapa sih transaksi yang sudah ada di dalam table transaksi ini gitu. Nah, nanti dia secara otomatis mengambil karena kita punya string jumlah, dia akan menghitung secara otomatis dengan mengambil data perintah yang ada di sini, MySQL numRows, ya. Jadi berapa nomor atau berapa record yang sudah terisi nanti akan masuk di sini. Kemudian sekarang baru kita bikin tabelnya. Nah, yang lainnya berarti ini ada di luar table, ya. Yang di dalam table adalah ini. Nah, nanti kita bisa lihat jumlah transaksi di luar table. Nah, seperti ini. Ini jumlah transaksi di luar table, ya. Ada di dalam table adalah ini. Nah, perintahnya seperti yang ada di script ini. Nah, di sini table border. Nah, bordernya ini kita beri nilai 2. Berarti ketebalan garis table ini akan lebih tebal dari yang biasa kita buat. Biasanya kan border 1, kalau ini kita beri 2. Nah, ini opsional, bebas. Boleh diberi nilai 1, 2, ataupun yang lainnya. Yang jelas semakin besar angkanya, maka semakin tebal juga untuk line yang ada yang akan ditampilkan. Kemudian kalau misalnya kita beri 0 berarti nanti tidak ada line-nya, tidak ada garisnya untuk table yang kita buat. Nah, kemudian untuk field-nya, ini kan bagian header, ya. Jadi kita bikin header field-nya dulu, disesuaikan juga dengan table yang kita buat di dalam database. Tadi kan kita sudah buat database-nya, ya, di table. Kita lihat dulu strukturnya. Di sini ada nomor transaksinya, ada kode bunganya, ada nama bunga, harga, jumlah beli, diskon, dan total bayar. Nah, ini juga diurutkan sesuai dengan kondisi table yang kita punya. Karena kalau tidak disesuaikan berarti nanti menampilkan datanya tidak sesuai dengan tabelnya. Nah, yang kita harus sebagai patokannya adalah table yang kita punya, table transaksi, field-field yang ada di dalam table transaksi. Nah, di sini kita buat nomor, kode, sampai dengan total bayar sesuai dengan table yang ada di dalam database. Urutannya juga disesuaikan biar isinya nanti yang tampil adalah sesuai. Oke, ini sudah terbentuk tabelnya, header dari tabelnya. Nah, sekarang kita mau tampilkan datanya nih. Kalau tadi kan mengambil data nih, sudah diambil datanya, terus dia butuh penampung untuk menampilkan data. Nah, penampungnya sudah kita buat headernya. Nah, sekarang kita buat recordnya untuk menampung recordnya. Nah, karena di sini kita buatnya otomatis menampilkan mengambil data. Kalau sebelumnya kan kita buat manual untuk menampilkan datanya. Karena ini datanya kita ambil dari database dan sesuai dengan jumlah yang ada di database, maka scriptnya kita buat hanya satu untuk semua data yang nantinya ada di dalam database-nya. Nah, perintahnya di sini adalah while. Nah, ini bukan variabel, tapi ini adalah perintah. Ya, bedanya perintah dan variabel, kalau variabel itu ada stringnya depannya. Kalau tidak ada stringnya berarti perintah. Nah, kemudian di sini kita ambil string lihat. Ini kan variabel string lihat. Kita bikin variabel string lihat dengan perintah mysql _fetch_array. Nah, array ini kan data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya seperti itu. Nah,
Jadi dia akan mengulang terus sampai dengan data itu selesai. Nah, jadi dia mengikuti dari query-nya. Makanya di sini mengambil dari string query. Nih, query ambil dari sini. Jadi di dalam form transaksi dia punya berapa query, dia punya berapa data akan ditampilkan di sini. Nah, array-nya ini adalah untuk perulangan. Dia akan mengulang terus sampai dengan data yang ada di dalam table tersebut, yang ada di dalam table transaksi habis dan berhasil ditampilkan di dalam form tampil ini. Nah, makanya di sini kita buat variabel adalah string lihat semua, string lihat. Nah, dia akan mengulang terus karena string lihat di sini dia ada array-nya seperti itu. Nah, kemudian kita beri di sini nilai 0 sampai dengan 6. Kenapa mulai dari 0, nggak dari 1? Karena array itu dimulai dari 0. Maka untuk data pertama kita beri nilainya 0. Kalau kita beri nilainya 1, maka yang terambil datanya adalah data yang kedua. Nah, seperti dicontohkan di sini, untuk tabel ini adalah data ke-0, data ke-1, data kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Jika kita buat data pertama adalah 0, maka nomor transaksi tidak akan tampil. Yang tampil adalah data ke-1. Karena nomor transaksi ini adalah data ke-0, maka dari itu tampilan di sini kita memanggilnya dari mulai 0 sampai dengan 6 untuk perintah array-nya. Oke, kemudian ini satu table, ada tr sampai dengan tutup tr. Ini sudah selesai untuk perintah menampilkan dan juga pengambilan data dari table transaksi. Nah, ini mengambil data, ini untuk menampilkan data. Nah, kemudian supaya kita nggak bingung untuk posisi ditampil, terus kita mau ngapain lagi, kita kasih logika untuk balik ke form awal. Maka kita buatkan link di sini, ahref bunga.underscore input ke form awal lagi, terserah bebas, tapi saya mau dari form tampil kita balik ke input data. Makanya di sini linknya adalah input data. Nah, kita lihat hasil tampilannya. Ini hasil tampilannya. Oke, kita coba lagi input data dari awal. Di sini kita coba untuk primary key-nya. Kan tadi udah punya data urut dari 1 sampai dengan 8. Sekarang kalau kita input datanya nomor transaksi kedua, kita simpan. Nah, di sini ada notif atau pesan data gagal disimpan. Kenapa? Karena nomor tersebut sudah ada. Kita lihat datanya tidak ada. Nomor terakhir adalah 08. Berarti kita harus input next dari 008, berarti kita coba nomor 09. Klik 1. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Kalau input data lagi, balik ke form pertama. Kalau lihat data tadi ke form terakhir yang sudah kita buat. Nah, kita data terakhirnya masuk dengan nomor 009. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya share buat teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.